bener-bener yang paling parah kemarin cut and paste. Itu dibuat sama persis. Cut and paste bener-bener yang Cut and paste, slip on cut and paste. Sama persis, seinstall-installnya, sewafelnya, cuma diganti labelnya Defense, diganti mereknya dia. Oke, ini udah mulai terlalu, ini is going too far gitu. Hai guys, balik lagi di si Urban Seeker Society. Balik lagi di sini gua Jejo dan gua Bisma. Dan di sini kita ada kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Tirta. Yo, isi gua bro. Cipek keren banget. Masalah bro. Balik lagi di sini kita akan ada satu segmen yang di sini lagi panas banget. Paul hot man, fire man. Namanya plagiat versus inspirasi. Inspirasi. Jadi basicnya kita mau sharing-sharing nih kayak batasan mana sih menurut kita nih sebagai orang-orang yang berkecimpung di industri kreatif, batasan apa sih yang menurut kita ini antara inspirasi sama plagiat itu sampai mana lah, sejauh mana gitu. Terus juga kita mau mengangkat isu-isu yang sekarang lagi marak nih si fans ini. Nah, ini yang bahaya ini. Itu bisa dibilang hampir semuanya mirip Petir sama petir. Dan aduh petir mau dan gimana? petir Fans. Gitu. Pusing saya. Jadi di sini gue sama Bisma akan membuat satu platform di mana apakah itu plagiarisme ataukah itu inspirasi yang mengatasnamakan local pride. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan mungkin gue bakal coba sharing nih. Intinya gampangnya si brand ini tuh udah mendaftarkan hak cipta yang secara resmi. Nah itu yang kalau nanti ada brand lain yang mencoba mirip-mirip, nah itu dia dapat bisa dapat teguran atau penalti atau hukum gitu. Jadi sebenarnya basicnya di dalam pasalnya kalau misalkan kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya pasalnya masih abu-abu karena basicnya menyebutkan nggak bakal kena kalau dia mencantumkan inspirasi. Kayak misalkan saya bikin brand ini berdasarkan inspirasi dari produk ini, tapi dari segi etika kan sebenarnya walaupun kita nyebutin itu inspirasi ya kasarnya ya lu malas banget sih untuk ngedevelop suatu produk dan segala macem gitu kan. Seseorang atau suatu bentuk bisa terkena plagiarism kalau si objek yang di teori ini udah bikin hak ciptanya, udah mendaftarkan gitu. Nah, langsung kita masuk ke segmen pertama nih, dimana kita coba nge-share dan nanya-nanya nih. Jadi menurut Dr. Tirta dulu nih, menurut lu nih apa batasan antara inspirasi sama plagiat itu batasannya segimana sih? Kayak suatu produk bisa dibilang inspirasi kalau apa, atau suatu produk udah dinyatakan plagiat kalau apa? Maksudnya batasannya kan abu-abu nih pandangan. Jadi kalau menurut aku sih bukan medok ya. Ya siap. Lanjutkan. Jadi ada yang namanya kalau kita jelasin inspirasi ya. Inspirasi itu kan kalau kita misalkan kita punya suatu brand panutan lah ya. Karena ada suatu teori di dunia industri kreatif bahwa nggak ada sebenarnya teori originalitas. Semua brand itu sebenarnya inspirasi dari satu brand-brand lain gitu. Contoh kalau kita sebut merek ya kayak Cortez aja. Itu sebelum Cortez saja dia terinspirasi dari, saya ditegur sama orang bahwa Cortez itu bukan yang pertama, dia terinspirasi dari Onitsuka Tiger. Itu benar banget. Benar. Terus kayak beberapa fishswim yang Roland Garros sih? Roland Garros ya. Pokoknya yang dimiliki sama Dede Hamzah. Nah, itu mirip sama apa? New Balance. Nah, inspirasi itu menurut saya sah-sah aja di dunia sebuah industri kreatif, karena susah banget yang namanya kita bawa teori organisasi nggak ada. Kayak misal di Indonesia sendiri kayak banyak brand kayak misal kita sebut kebaca EZ lah ya. Terinspirasi dari apa? Brand-brand technical apparel semacam ACG atau Elix yang ada di luar sana gitu. Atau Bakalnya Taka juga terinspirasi dari sana. Cuman batasannya disebut dengan plagiat itu adalah kalau kita itu nama inspirasi itu adalah amati, tiru, modifikasi. Paling enggak harus ada modifikasinya. Paling enggak tuh modifikasi at least dikit kayak logonya, jangan logo doang kayak jahitan dikit atau apalah, atau misal dipeokin dikit gitu. Nah, itu yang beda. Kayak contoh Taka itu beltnya agak beda dengan Alix di ukuran sama berbagai dimensi sama bahan. Nah, kalau plagiat itu benar-benar plek dari ukuran, mau dari ukuran sama, dan dia tuh hanya mengubah satu tempat. Anggap aja misal logo dan dijual ya biasanya lebih murah. Nah, ini yang unik. Kayak misal Revenge kan disebutnya Revenge Store plagiat. Iya, emang dia sendiri bilang emang itu fans yang dibredel. J-Strap, cuman harganya Revenge lebih mahal daripada fans. Jadi fansnya kayak ya udah lah ya, bodo amat lah ya. Karena target marketnya berbeda, dan dia juga nge-brandingnya bukan skate, music shoes kan buat Ian Connor. Kalau bagi saya secara opini ya, plagiat dan inspirasi adalah biasanya diinspirasi dia itu kayak ada permodifan dikit. Modifan dikit. Ya karena di Indonesia sendiri pun semua terinspirasi dari luar. Gitu, terinspirasi dari fashion luar harus digabungin jadi satu. Nah, biasanya inspirasi gitu, nggak satu
bentuk doang, tapi kayak beberapa bentuk jadi satu. Nah kalau si plagiat dia bener-bener terinspirasi dari suatu hal, Jadi cuman kopi habis. cuman diganti brand. Nah dan contoh kita nggak mau nyebutin, kalian bisa search beberapa brand sneakers lokal yang bahkan itu mirip Air Jordan, cuma diganti shoesnya. Nah gitu contoh. Nah tapi mereka sayangnya apakah itu salah? Secara umum tadi ya U28 bentuk nggak bisa dipatenkan. Nah, tapi kita lihat Nigo yang kemarin habis ulang tahun, Bapesta, dia mirip Air Force tapi dia nggak berkecimpung Japan Pride coy. Dan harganya lebih mahal. Ya lu mau beli aja, tapi harga gue segini. Air Force cuma 100 USD. Ini Bapesta bisa 2 kali lipat. Jadi Nike juga ya udahlah ya bodo amat. Gitu kalau dari aku sih. Jadi batas saya di ATM amati tiru modifikasi. Kalau plagiat amati tiru mentok. Kalau dari gue sendiri itu banyak banget orang yang pada yang ngomong katanya wah kalau plagiat ya kayak tadi dibilang kan, sebenarnya sih kalau dibilang sama gue sendiri mau orang kopi habis sama nggak kopi habis ya sebenarnya masyarakat sendiri yang menilai sih sebenarnya, karena pada intinya menurut gue yang plagiat itu kalau sampai ini sorry gue mesti sebut merek nih ASC Indo yang dulu gue dikasih somasi Jack. Lu sampai mau masuk polisi ya? Mau masuk polisi ya? Masih ingat? Setahun lalu gak sih? Iya tahun lalu tuh. Jadi sama temen dulu kan? Nah, itu ditolongin sama kebetulan emang Rainer? Bukan dong. Sama Rainer konsul ya? Saya pengacara juga sama Rainer Mayas, dan kebetulan lagi lebih hokinya lagi pas ASC masuk ke Indonesia juga lewat 707. Oh Marcel. Pak Marcel. Cuman back again itu dia udah menggunakan sama anti social juga. Namanya sama, cuman logonya sama, cuman dibedain made Indonesia. Kampret kan itu kampret. Itu kampret. Kayak Supreme Spanyol ya? Iya, Supreme Spanyol mirip. Jadi kayak beberapa contoh ya gue bilang plagiat resmi ya. Tapi kalau yang model yang kayak tadi mungkin ada semi nggak setujunya di gua ya, orang mau ngopi-ngopi kayak bentuk fans dibedain desain, bedain apa ya, desain sih bener-bener nggak bisa dikopi menurut gua. Ya maksudnya kalaupun dikopi itu emang nggak ada hukumnya menandakan bahwa sebuah paten desain itu nggak boleh ditiru sama orang lain. Ya intinya dari amati tiru modifikasi. Jadi ya seenggaknya kalau memang mau dikategorikan sebagai inspirasi ya seenggaknya dimodif dikit lah. Kotak jadi trapesio. Jangan sampai Jangan sampai sama gitu. Cuma made in USA sama made in Indonesia itu kampret. Heel pad diganti miring gitu kan. Nah, itu. Miring ini ya. Ya gitu seenggaknya ya kalian inilah maksudnya ngelihat orang tua kalian lah dikuliahin benar kan, di kafe jadi desainer, kalau cuman kontrol C kontrol V doang ini berat ya, ini berat ini. Master Supreme New York jadi Supreme Italia. Iya gitu. Paras itu. Iya kecuali Supreme Magelang itu nggak apa-apa. Itu keren. Bikin bangga orang Indonesia. Bikin bangga itu sampai terkenal mana-mana loh, gila itu. Oke, lanjut. Oke, ya mungkin itu insight dari Tirta dan Jejo nih masalah inspirasi dan plagiat. Nah terus kita langsung masuk ke segmen pandangan nih. Jadi kayak pandangan kalian nih tentang brand lokal, karena sebenarnya jujur gue lumayan gemes ya karena apa namanya? Ini no baper tolong. Baik lagi ini semua ini pure sharing. Pure sharing. Jadi dilarang baper lah ya. No hard feeling lah. Tolong ini hanya edukasi, jadi nggak ada baper-baperan. Nama kedua ini juga kepentingan buat kreatif Indonesia. Benar. Biar para nggak tahu lah nih pandangan 3 orang berbeda. Dan ini kita lihat Mas Bisma ini benar-benar kalau ngomong to the point, jadi siap dengarkan. Nah, Kedit gimana Mas? Jadi maksudnya gue kan udah hampir 10 tahun lah, maksudnya satu dekade gue ngurusin yang namanya Wall of Fest, dimana Wall of Fest ini wadah untuk brand lokal saling kreatif mempresentasikan produk dia di event segala macem. Jadi gue lumayan ngelihat perjalanan nih kayak scene brand lokal nih, tapi kayak agak gemes, kayak banyak sebenarnya brand lokal yang namanya bagus nih. Maksudnya gue nggak mau nyebut merek, gue mau nyebut sebagai ini aja ya, kategorinya ya. Ada brand lokal yang kategorinya namanya udah terkenal lah, udah sampai ke luar negeri, udah masuk mana-mana, tapi kayak sebenarnya kalau diteliti tuh sebenarnya ada banyak produk-produk itu yang kayak copycat, yang kayak cuman inspirasi dari mana, misalkan ada dua kalau dari pandangan gue sendiri sebenarnya banyak brand yang lokal yang emang namanya udah gede tapi tetap aja masih malas develop produk, nggak copycat sih, masih seenggaknya amati tiru modifikasi dikit doang ya, segala macem. Tapi ya maksudnya itu yang gue sayangin kalau gue pribadi ya. Nah kalau dari pandangan lu nih gimana sih ngelihat scene lokal nih? Jadi awal mula itu
Gua itu kan campaign local pride jujur aja dari neighborhood ya. Neighborhood ya. Cut. Ulang. Ya jadi kalau dulu campaign local pride dari neighborhood ya, bener ya dari lu juga. Dari Mas Pion juga ada. Pakailah produk-produk Indonesia. Nah, saat itu gua masih ingat banget di situ sepatu lokal masih ketindas banget sama brand luar tahun 2017. Di situ gue ketemu sama Iser, ketemu sama Brian, terus kita dengan ide bagus, yuk kita angkat World Division nih, ini unik karena dia dibully-bully sama Revenge. Kita pada waktu itu bentuk World Division emang mirip Vans itu, cuman di sini adalah ada konflik sentimen nasionalisme antara World Division sama Revenge. Dan kita pada waktu itu benar-benar angkat si World Division dengan tujuan, oke lah awal-awal mirip Vans gak apa-apa lah ya, old school dengan harapan, oh ini beda dikit di petirnya. At least nanti kemudian semoga ketika ini udah naik dia bisa membuat patternnya sendiri lah dan akhirnya dia membuat yang runningnya itu kan dan slip-onnya dan beda-beda dan kita berharapnya kayak gitu. Cuman ternyata campaign kita jadinya kentang gitu. Bocah pare. Ya. Bocah kentang. Ya. Ketika ini udah naik, harapan kita adalah World Division akan membuat yang lebih baik. Nah ternyata itu malah dia jadikan aji mumpung orang-orang yang gak kebagian World Division ngamuk dan ngebuat brand yang sama persis. Dan akhirnya bukan hanya sama persis dengan World Division tapi sama persis dengan fans old school. Kalau slip-on oke lah karena slip-on itu masih bentuk yang sangat mudah untuk dijadiin inspirasi ya. Nah awal mula semua orang petir tapi sekarang tuh lambat laun bener-bener yang paling parah kemarin cut and paste. Itu dibuat sama persis. Cut and paste bener-bener yang cut and paste, slip-on cut and paste sama persis, seinsol-insolnya, sewafelnya, cuma diganti labelnya Defense, diganti mereknya dia. Oke, ini udah mulai terlalu, ini is going too far gitu. Oke, ini terlalu fatal gitu dan campaign kayak gini tuh malah ngancurin brand-brand yang udah berjuang kayak League. Kita sebut League kayak Piero, kayak Nah, kayak Instinct. Yang susah payah develop, anggap aja kayak Nah, susah payah develop, terus Insi susah payah develop, dan akhirnya kentang gara-gara orang-orang malah mendidik orang, ayolah daripada beli fans yang 800.000 mending beli yang kayak ginian. Itu campaign yang sama aja jujur kentang jadinya, sayang banget gitu. Nah, oke lah kalau saya masih tolerir karena ada alasan. Tapi kan lasting mahal mas, satu lasting mahal. Ya oke. Saya udah tanya sama Gonjel itu Aji Handoko salah satu desainer sepatu juga. Dia bilang kalau rilisan pertama oke lah masuk akal. Tapi untuk rilisan ketiga, 4, 5 kalau kita kecanduan terus dan sistemnya malah pre-order, itu bangsat. Itu kamu sama aja bisnis tapi nggak mau resiko nggak laku. Gitu. Nah itu yang gue kesel kayak ya tadi lu sebutin maksudnya ya belak-belakannya kayak World Division gue ngelihat perkembangannya kayak lu naikin Brian terus siapa segala macem. Itu nggak dibayar loh. Iya. Nggak dibayar loh World Division maksudnya kita tuh masyarakat seneng gitu sama kalian gitu mau ngebantu tapi kenapa lu males gitu ya? Kesel aja terus. Ini udah nyebut berapa? Nah iya nggak apa-apa karena jujur sendiri gue kesel gitu ngeliat kayak terus juga kayak si World Division juga kayak memanfaatkan kondisi di mana kesannya jadi orang ngejar-ngejar malah dibikin limited. Gue kesel banget kan. Maksudnya lu udah dapat banyak duit ya lu benerin lah sistem lu, tambahin lagi pekerja lu biar. Tapi gue udah dengar emang World Division itu handmade semua atau pabrikan? Handmade. Iya. Dan akhirnya ketika dia mendapat tekanan dari customer dia mulai berubah setelah sneaker pick di sharing-sharing akhirnya dia mulai nyiptain running. Cuman sudah terlanjur dan inilah tren di Indonesia. Begitu nih pelopor sukses, wow ternyata niru fans gampang nih. Padahal dia udah mulai berubah, semua ikut. Karena anggap gurunya. Terus akhirnya brand-brand kecil, guruku aja kayak gitu kok, aku ikut-ikutan. Akhirnya semua orang sekarang petir-petir semua. Intinya ya jangan memanfaatkan situasi lah. Apa namanya kalau dulu knock off brand ya? Ya knock off brand. Dan itu juga banyak tren di Indonesia clothing ya. Contohnya kayak Nike nih. Kenapa Nike bisa terkenal? Maksudnya dari awal banget nih karena sebelum kita tahu Nike, lu pasti udah recognize sama logonya. Kayak ini tanda contreng. Sushnya aja. Lu sekolah dapat nilai bagus 100. Contreng karena lu udah recognize sama contrengnya. Sama contrengnya. Jadi ketika ada brand keluar, lu udah kayak ngerasa dekat gitu sama brand. Nah, itu yang dimanfaatkan atau enggak contoh simpelnya si ini deh Kamensky. Kenapa Kamensky bisa terkenal? Karena dia menyatukan satu hal yang terkenal Indonesia sama satu hal yang terkenal luar. Dijadiin satu. Misalkan logo Peles sama logo segitiga biru gitu kan segitiga biru terkenal digabungin. Dan itu hitungannya modifikasi. Itu is modifikasi. better daripada ya old school ya. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya kayak gini aja. Itu sebenarnya ada PR di dua pihak ya. Misalnya contoh Supreme sama Supirmu. Nah ya itu langsung the point. Sebenarnya sorry gue nyebut brand nih, tapi gue nggak apa-apa menurut gue karena orang juga ngelihat Supirmu itu sebuah brand lawakan atau brand meme. Iya brand kocak, brand parodi. Kalau brand parodi. Dan itu pun di luar negeri pun juga dibuat banyak, juga seperti contoh Balenciaga, meme Siaga atau gimana Vetemong, Vetememe atau gimana. Emang actually
bikin brand parodi itu wajar, cuman sampai seberapanya, kalau nggak yang apa Too Broke to Supreme. Ya itu yang sampai dikira ori kan. Sampai dikira ori kan. Sampai dikira ori loh. Sebenarnya sih tergantung kita sendiri bagaimana menilai itu semua. Nah dari gua sendiri sebenarnya PR-nya tuh di Supreme-nya sendiri. Kalau lu nggak mau diikutin, jangan bikin sebuah produk terlalu gampang buat dikopi. Ikut itu tepat. Ini bukan termasuk baju doang loh, makanan. Contoh kopi kepal Milo. Es kepal, Dulu es yang kepal. pertamanya Setiap bikin 100 meter loh. aku itu setiap 100 meter diikutin. Itu yang original bilang, "Weh jangan kopi dong." Ya lu cuma bikinan es serut sama kasih Milo, gue juga bisa bikin. Lu jual mahal lagi. Jual mahal lagi bilang kan makanya. Ya, Untung nggak sebenarnya- pre-order ya. Oke, ini julid nih. Oke, ini dong. Jadi itu yang gue bilang, ini buat membuat brandnya sendiri juga jangan males, jangan bikin brand yang emang lu sengaja minta di copy. Satu lagi mungkin yang brand yang gue bilang lebih susah di copy ya, mungkin akronim. Wah, tuh susah banget. Akronim menurut gue itu quality matters banget. Makanya mereka kasih harga $3.000 nih, $10.000. Bodo amat, orang juga beli-beli aja gitu. Cuma maksudnya bisa di copy nggak? Tentu, mungkin bisa. Jadi gue kepengen orang Indonesia tuh lebih mentingin kalau lu emang mau bikin sesuatu barang walaupun terinspirasi, bikinlah yang berkualitas. Kalau semakin berkualitas, jadi orang yang nganggapnya lu bukan ngikutin orang, tapi ya karena emang kualitasnya yang dijual. Oke, itu tadi beberapa insight ya, mau kita melihat pandangannya ya. Berarti sih secara garis besar ya sebenarnya masih bisa dikulik-kulik lah ya. Maksudnya nggak mentok-mentok banget kok. Maksudnya tahun masih terus berjalan kan, segala macam, kiamat belum dekat, ini masih bisa develop. Kita mulai ngelucut nih ke sekarang nih lagi fans sih. pedes banget nih yang masalah fans kan. Kenapa sih yang maksudnya dari dokter sendiri kalau kita bisa ngeliat kemarin tuh lagi ngoceh-ngoceh juga. Iya, Padahal sehari sebelumnya kita udah ngajak. Kita udah DM. Padahal tuh nggak tahu loh tiba-tiba. Ini kayak fans tuh tahu hati saya. Ya mungkin lu bisa jelasin soalnya kan jelasin. gue berita gue sih gue ngeliatnya dari lu, mungkin lu bisa jelasin nih apa sih yang terjadi ya. Jadi ceritanya tuh ternyata ditanggap salah sama beberapa brand di sini. Ya kalau Poison jujur aja langsung PM. Saya setuju mas, emang saya tahun depan mau berubah. World Division pun PM. Banyak yang PM dan kita niatnya baik ngingatin biar kalian tuh modifikasi karena kita nggak tahu fans tuh senekat apa gitu.